Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti hari ini udah itu aja ya pembahasannya. Kalau nggak ada yang disampaikan di forum briefing lintas departemen ini, berarti kami anggap nggak ada masalah. Ya kan, begitu ya? Oke, dari saya menyampaikan sedikit aja terkait. Nah, Pak Wanto lagi sibuk pula, nanti sampaikan ya untuk perihal penyiapan PJ. Ya, untuk marketing atau sales, hasil kesepakatan semalam dengan pihak operasional. Saat ini lakukanlah dulu seperti biasanya. Kalau memang sales atau marketing mau membantu, silahkan. Deadline-nya nanti 1 minggu akan dirumuskan pola standarisasinya dari pihak operasional. Harapannya ke depannya nanti sales atau marketing tidak akan menyiapkan PJ sendiri. Jadi fokuslah untuk jualan keluar kalau sales lapangan gitu ya. Kalau dia marketing ya sementara ini dia sales follow pelanggan gitu ya. Harapannya ke depan seperti itu. Nanti akan pihak operasional yang akan menyiapkan PJ ya Bu Rega. Nah, ini lagi digodok oleh tim operasional ya. Maka dalam hal ini nanti kita lihat nanti polanya seperti apa yang disiapkan oleh Bu Rega dan tim operasionalnya ya, tujuannya ke situ nanti ya. Tolong dengarkan pihak sales ya, marketing, Pak Genting. Pak Putra mana? Lagi telat. Oke ya, itu dulu ya. Ya itulah nanti. Enggak, jadi konsepnya nanti begini Bu Rega. Dari Bu nanti selesai 1 minggu pola seperti apa. Dari Pak Wanto kan kemarin komplainannya seperti itu nanti kita rembukkan bersama. Makanya kemarin itu yang kita bahas sama Bu Rega dan tim operasional seperti apa dari Bu dulu ya. Baru nanti ketika dari Bu udah rampung, nanti kita dudukkan juga dengan pihak sales atau marketing. Ya Bu Dwi ya. Nah, nanti sampaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, ada nanti ini titik fokus kepada supervisor sales dan marketing. Tolong dipahami sebagai leader dari sales dan marketing Pak Wanto atau Bu Dwi, tolong diperhatikan timnya di penyiapan PJ yang di-keep ya. Situ kan ada standarnya seperti apa, udah ditetapkan berapa lama waktu untuk disimpan di-keep itu. Kemudian kalau bisa ini tambahan dari operasional, dikasih datanya barang yang disimpan di situ seperti apa, supaya dalam proses penggodokan pola penyiapan PJ ini mereka tahu. Sering itu di situ barangnya rupanya dicari kemana-mana nggak ada, yang tinggal 1 pack misalnya di situ rupanya Bu Dwi misalnya ya. Jadi tolong nanti yang menyiapkan PJ dilengkapi datanya yang mau diletak di areal keep PJ itu apa produknya. Jadi ketika tim operasional mencari penyiapan PJ, misalkan tidak ditemukan di gudang atau di display, kemungkinan di situ ya Bu Dwi, tolong dibantu tegaskan aja ke tim marketing atau salesnya siapa yang menempatkan PJ di situ, keep-nya. Oke? Itu yang kedua ya. Paham ya untuk sales dan marketing ya. Jadi untuk sementara ini menunggu rampung dari pihak Bu Rega dan dibahas lebih lanjut. Berjalan seperti mana biasanya saja dulu ya. Sabar-sabarlah kita dalam bekerja, jangan mengikuti egois kita masing-masing, karena kita namanya tadi seperti kata Pak Yusuf, satu tim kan, saling butuh sama satu sama lain gitu ya, saling keterkaitan ya. Sama-sama kalau dibilang sales butuh omset, betul ya kan, operasional juga butuh pola kerja yang pasti supaya apa, pengelolaan toko baik dan efektif, bukan hanya memenuhi satu pihak di sini ya. Jadi itu harapannya. Untuk perihal itu mungkin sampai di situ aja dulu informasinya ya. Apa itu? Ibu. Apa itu? Ana. Satu lagi ya, yang untuk masalah barang gudang lama, gudang baru. Kalau gudang baru itu kan alurnya harusnya itu belum di scan dulu, didata dulu ke purchasing, baru di scan ya.
Seperti itu ya. Cuman aktualisasinya di scan dulu baru dikasih ke purchasing ya. Oke, untuk supaya dua-duanya dapat bekerja dengan baik, jadi saya ada mungkin yang saya pahami di sini, ini malas nyatet. Malas nyatet satu. Lagi itu mungkin purchasing bingung tulisannya kayak ceker ayam dua. Jadi memperlambat kerja. Saya kesimpulannya ke situ, jadi supaya efisien sama-sama mudah. Barang yang dari gudang lama, gudang baru, itu masuk ke sini scan-nya di sales order. Bukan di penjualan langsung, di sales order dulu. Sales order itu menunya tidak mempengaruhi stok. Menunya tidak mempengaruhi stok. Jadi scan-nya itu di sales order. Kak, lupanya ketemu nih barang yang bukan barang asli penghuninya di gudang baru, rupanya barang di sini. Itu bisa langsung dipisahkan nanti. Nah, ketika masuk dia ke menu penjualan di direct aja. Nah, jadi di purchasingnya juga nggak ada masalah, di penjualannya juga nggak ada masalah. SO-nya itu, sales ordernya itu langsung di print, kasih ke bagian purchasing untuk pengisian stoknya. Nah, di situ ketahuan kan nanti purchasing, oh ini bukan barang gudang baru nih, baru dipisah, jangan dieksekusi, berarti masuk ke area display seperti itu. Setelah dapat checklist dari purchasing, barulah penjualannya didirect, sales ordernya didirect ke menu penjualan. Jadi stoknya nggak terganggu, si purchasing juga mudah menginputnya, dan kasirnya juga nggak sibuk tuh nyatet manual. Paham di sini? Tuh prosesnya mudah atau agak sulit? Mudah ya, seperti itu ya. Jadi sales order itu tidak mempengaruhi stok. Dia hanya kayak sejenis note seperti itu. Tapi ketika dia didirect ke menu penjualan, dia mengurangi stok. Seperti itu ya. Udah itu aja, Pak. Oke, itu tambahan lagi dari Bu Ana ya. Kemudian yang berikutnya itu tadi seputar sales sudah, marketing udah, PJ udah. Kemudian saya mau tanya yang kemarin penyimpanan HP udah kembali ke leader dari tim operasional? Udah ya? Udah. Kalau ada keperluan PJ boleh diambil ya. Oke. Kemudian yang kedua, untuk jam istirahat dan makan siang ya, semua difokuskan ke area pantry kita. Jangan lagi makan di gudang ataupun di tempat yang bukan ditentukan. Tulang-tulang kalian tuh nanti akan mengundang tikus, kucing ya kan. Akhirnya banyak kardus-kardus yang digigit tikus itu kan, bolong-bolong, sendalnya pun bolong-bolong gitu kan. Jadi merusak produk kita. Kalau di dunia retail tikus ini termasuk hama kan? Nggak boleh. Ya kan? Itu ya. Jadi pembagian waktunya pun udah diatur kan? Ada udah diatur? Belum? Nah, mulai per hari ini nanti jam makan siangnya diatur. Tidak boleh semuanya serentak. Oke. Kalaupun yang laki-laki sholat berjamaah, oke, boleh semua. Habis sholat nanti ada gilirannya siapa? Dia baru makan siang. Kalau bukan gilirannya, lanjut aja dulu bekerja. Karena seperti kata Bu Ana tadi, kita ini kan bukan di pabrik. Kok di pabrik bunyi lonceng, sirine, ya kan? Udah, mesin mati, semua mati, langsung ke area dapur, ya kan Bu Ana gitu kan? Kita nggak mungkin macam begitu kan? Datang pelanggan, mau beli, mampu, kami makan siang kan? Pulanglah dia, betul kan? Nggak betul kalian, nggak pernah sejarahnya toko ada jam istirahat, ya kan? Karena berkaitan dengan pelayanan. Maka dari situ kita menyesuaikan, inilah dia bentuk adaptasinya. Tim operasional, terutama pramu atau gudang atau pihak-pihak yang pelayanan ya, itulah dia gunanya diatur jam istirahatnya. Kalau yang untuk laki-laki sholat berjamaah, oke, silahkan. Habis sholat berjamaah nanti, kalau memang belum di giliran dia makan siang, selesaikan. Sampai yang giliran makan siang itu selesai, baru bergantian. Dan yang giliran pertama misalnya 1 jam kita kasih ya waktu istirahat untuk makan siang.
Dan sholat sebenarnya isoma itu 1 jam itu istirahat, sholat dan makan ya. Jangan dilebih-lebihkan lagi. Kasihan kawannya udah nunggu lama. Kapan si kawan nih? Perut udah keroncongan gitu kan? Nggak nampak sip baru untuk mau istirahat. Kasihan kan? Nah apalagi jam makan siang ini kan jam rawan kan? Udah mahnya melilit-lilit ya kan? Ditahan-tahan tapi kawan nggak pengertian. Bahaya kan? Ya kan itu ya, itu terkait untuk tim operasional ya. Tim sales udah, tim operasional udah. Kemudian saya mau memberi informasi lagi tambahan. Pertanggal 19 Juli 2025 nanti di PC Store AP11 under pusat ya, under HO Bu Ana atau saya. Jadi saya mau buka rekrutmen ini untuk jalur promosi khusus untuk orang dalam. Dibutuhkan store senior leader atau asisten supervisor. Siapa yang berminat silahkan ya. Siapa yang berminat sebagai store senior leader silahkan mengajukan. Langsung saya wawancara, kalau layak nanti langsung ke sana ya. Silahkan. Jalur khusus dalam ini tidak terbuka untuk umum. Yang umum hanya supervisor toko yang kami buka untuk pihak luar ya. Siapa yang mau store senior leader silahkan, atau asisten supervisor. Supervisornya kami buka dari jalur luar, tapi untuk asisten supervisor atau store senior leader kami buka ya. Nanti akan kita isi informasi lengkap di AP11 itu under pusat. Saat ini tidak lagi, nanti kedepannya tidak lagi store manager, karena store manajernya ada keperluan untuk berhalangan tetap ya. Jadi under pusat HO. Oke, silakan ya. Yang berminat silakan mengajukan ke HRD untuk mengikuti seleksi sebagai jabatan store senior leader atau asisten supervisor. Kalau promosi tentunya penyesuaian upah ya kan, hak dan kewajiban juga melekat gitu ya. Yang mau dari pramu boleh terbuka, mau ke store senior leader ya. Yang pengalaman di dunia retail, ini kesempatan emas ini ya, karena di sana juga kan divisi retail. Jadi yang pengalaman dari dunia retail boleh terbuka ya. Tentunya ini karir dan upah yang lebih layak. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditambahkan? Ada dari mereka? Ada? Cukup? 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 Cukup. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan pekerjaan kita. Semoga pekerjaan kita hari ini lancar, tanpa ada kendala, target yang diberikan dapat tercapai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.